Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elvin Ketikaya dari program studi pendidikan matematika semester 4. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan tugas proyek analisis real pertemuan 9 yang berjudul pembuktian akar 2 sebagai bilangan irasional serta teorema kerapatan bilangan rasional dan irasional. Nah, langsung aja pada pembuktian bahwa akar 2 adalah bilangan rasional. Nah, sebelum kita masuk pada pembuktian, kita terlebih dahulu harus memahami apa pengertian dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan P per Q dengan P dan Q adalah bilangan bulat, serta Q tidak sama dengan 0. Contohnya adalah 1 per 3, 3 per 4, dan negatif 5. Dan negatif 5 ini dapat ditulis sebagai negatif 5 per 1. Nah, sedangkan bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan P per Q. Contohnya akar 2, akar 3, dan pi. Selanjutnya pembuktian menggunakan metode kontradiksi. Nah, pada metode ini terlebih dahulu kita harus menganggap bahwa pernyataan yang akan kita buktikan itu benar. Nah, oleh karena itu, kita misalkan bahwa akar 2 adalah bilangan irasional. Bilangan 2 adalah bilangan rasional. Nah, karena dianggap rasional, maka akar 2 dapat ditulis dalam bentuk pecahan, yaitu A per B. Dengan A dan B bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, dan pecahan tersebut sudah dalam bentuk paling sederhana, sehingga FPB A dan B adalah 1. Nah, asumsi inilah yang akan kita gunakan untuk melakukan pembuktian pada langkah berikutnya. Nah, baik, lanjut pada langkah pembuktian. Nah, pada langkah pembuktian ini, yaitu dari asumsi sebelumnya kita memiliki bahwa akar 2 sama dengan A per B. Nah, kemudian kedua ruas dikuadratkan, sehingga diperoleh 2 sama dengan A kuadrat per B. Selanjutnya, kedua ruas dikalikan dengan B kuadrat, sehingga A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa A kuadrat merupakan bilangan genap karena sama dengan 2 kali suatu bilangan. Karena kuadrat suatu bilangan genap hanya berasal dari bilangan genap, maka A juga harus genap. Oleh karena itu, kita dapat menuliskan A sama dengan 2K, di mana K-nya itu suatu bilangan bulat. Nah, nilai A sama dengan 2K kemudian disubstitusikan ke persamaan sebelumnya, sehingga diperoleh 2K kuadrat sama dengan 2B kuadrat, 4K kuadrat sama dengan 2B kuadrat, 2K kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, dari persamaan ini terlihat bahwa B kuadrat juga merupakan bilangan genap. Akibatnya B juga genap. Nah, jadi diperoleh bahwa A genap dan B juga genap. Nah, hal ini berarti keduanya mempunyai faktor persekutuan 2, sehingga FPB A dan B lebih besar atau sama dengan 2. Namun pada asumsi awal telah dinyatakan bahwa pecahan A per B sudah dalam bentuk paling sederhana, sehingga A dan B sama dengan 1. Nah, kedua pernyataan ini saling bertentangan. Inilah yang disebut kontradiksi. Nah, jadi kesimpulannya yaitu asumsi bahwa akar 2 adalah bilangan rasional menghasilkan kontradiksi, maka asumsi tersebut salah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akar 2 adalah bilangan rasional. Nah, baik, lanjut pada yang kedua yaitu teorema kerapatan bilangan rasional. Nah, teorema ini menyatakan bahwa untuk setiap dua bilangan real yang berbeda, misalnya A dan B, dengan A lebih kecil dari B, selalu terdapat suatu bilangan rasional R, di mana berada di antara keduanya, sehingga berlaku A lebih kecil
A lebih kecil dari R lebih kecil dari B. Artinya di antara dua bilangan real yang berbeda selalu dapat ditemukan bilangan rasional. Nah, makna dari teorema ini adalah bahwa bilangan rasional terbesar sangat terdapat pada garis bilangan. Tidak peduli seberapa dekat dua bilangan tersebut, kita dapat menemukan bilangan rasional di antaranya. Sebagai contoh pada interval yaitu 1 dan 2. Nah, terdapat bilangan rasional yaitu 1,5. Karena memenuhi, maka 1 lebih kecil dari 1,5 lebih kecil atau sama dengan 2. Nah, contoh lain pada interval 1,2 dan 1,3. Nah, terdapat bilangan rasional 1,25. Karena memenuhi, maka 1,22 lebih kecil atau sama dengan 1,25 lebih kecil atau sama dengan 1,3. Nah, dari ilustrasi garis bilangan terlihat bahwa 1,5 berada tepat di antara 1 dan 2. Nah, sedangkan 1,25 berada di antara 1,2 dan 1,3. Nah, hal ini menunjukkan bahwa di antara dua bilangan real selalu terdapat bilangan rasional. Bahkan sebenarnya tidak hanya satu, tetapi tak hingga banyak bilangan rasional yang dapat ditemukan di antaranya. Nah, oleh karena itu, himpunan bilangan rasional dapat dikatakan rapat atau dense pada garis bilangan real. Nah, selanjutnya yaitu interpretasi intuitif. Nah, bayangan garis bilangan sebagai jalan yang sangat panjang di antara dua titik manapun selalu pada jalan tersebut selalu ada titik lain yang merupakan bilangan rasional. Bahkan jika dua titik sangat berdekatan, kita masih dapat menemukan bilangan rasional di antaranya. Karena itu, himpunan bilangan rasional disebut rapat atau dense dalam bilangan real. Nah, disebut rapat atau dense ini yaitu seperti yang telah kita bahas tadi, yaitu di antara 1 dan 2 tadi. Masih terdapat yaitu 1,5. Bahkan di antara 1 dan 1,5 masih terdapat 1,25. Itulah yang dikatakan dense atau rapat. Selanjutnya yaitu teorema kerapatan bilangan irasional. Nah, pada teorema ini dinyatakan bahwa untuk setiap dua bilangan real yang berbeda, misalnya A dan B, dengan A lebih kecil atau sama dengan B, selalu terdapat bilangan irasional A yang terdapat di bilangan irasional S yang berada di antara keduanya, sehingga berlaku A kecil atau sama dengan S, lebih kecil atau sama dengan B. Nah, makna dari teorema ini adalah bahwa bilangan irasional tidak hanya ada beberapa saja, tetapi tersebar sangat padat pada garis bilangan real. Nah, artinya di antara dua bilangan real yang berbeda, kita pasti dapat menemukan bilangan irasional. Jadi, sama seperti bilangan rasional, bilangan irasional juga memiliki sifat kerapatan pada bilangan garis real. Nah, contoh pada garis bilangan yaitu kita misalkan yaitu 1 dan 2. Nah, salah satu bilangan irasional yang berada di antara keduanya yaitu akar 2. Nah, nilai akar 2 itu sekitar 1,414, sehingga memenuhi pertidaksamaan yaitu 1 lebih kecil atau sama dengan akar 2 lebih kecil atau sama dengan 2. Nah, oleh karena itu, akar 2 merupakan contoh bilangan irasional yang terletak di antara 1 dan 2. Nah, selanjutnya yaitu interpretasi intuitif. Nah, dimana jika kita memilih dua titik di mana saja pada garis bilangan, maka akan selalu ditemukan bilangan irasional di antaranya. Artinya bilangan irasional juga mengisi seluruh bilangan garis bilangan secara rapat. Tidak ada daerah pada garis bilangan yang hanya berisi bilangan rasional atau hanya berisi bilangan irasional. Keduanya saling bercampuran dan tersebar di seluruh garis bilangan. Nah, demikian penjelasan saya
mengenai tentang pembuktian akar 2 dan interpretasi intuitif, bilangan irasional dan bilangan irasional. Terima kasih.